Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sinta selaku fasilitator, yang terhormat Ibu Anti selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Bapak Lukman. Tahap ini adalah tahap perdana dari kegiatan supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut ini adalah kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam Pak Fatih. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Aduh, mohon maaf Pak Lukman ya, mengganggu waktu Pak Lukman. Ya, tidak apa-apa Pak. Seperti yang sudah saya konfirmasi beberapa hari lalu, saya akan melakukan observasi di kelas Pak Lukman. Pak Lukman ngajar kelas berapa? Kelas 7 Pak. Kelas 7, ya. Nanti saya akan melakukan observasi di kelas 7. Kemudian sebelum adanya observasi itu, saya mau melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Begini Pak Lukman, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, kita ngobrol santai. Kegiatan pra-observasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana sih kesiapan Pak Lukman dalam melaksanakan observasi besok, gitu, kegiatan observasi besok. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ke Pak Lukman. Yang pertama, tentunya untuk kegiatan esok hari, Pak Lukman ini udah banyaklah persiapan-persiapan. Yang saya mau tanyakan ini, Pak Lukman kira-kira besok itu membahas tentang materi apa ya? Ya, terima kasih Pak Farid sebelumnya. Untuk besok saya itu materinya tentang cerita fantasi di kelas 7. Jadi cerita fantasi itu adalah cerita yang berkaitan dengan seperti legenda. Jadi ceritanya fiktif, sifatnya di luar nalar. Itu yang akan saya sampaikan untuk besok gitu. Berarti materinya tentang cerita-cerita fiktif ya, yang di luar nalar seperti itu. Yang Pak Lukman harapkan untuk pembelajaran besok seperti apa sih harapan Pak Lukman? Iya, jadi untuk harapan saya ketika sudah pembelajaran untuk besok, materi yang saya sampaikan itu bisa dipahami oleh murid, kemudian murid itu belajar dengan sesuai keinginan mereka gitu. Jadi kan murid itu menerima materi tidak tegang, jadi bagaimana mereka inginnya saya berikan untuk besok gitu. Gitu Pak. Luar biasa. Berarti Pak Lukman mau menerapkan sistem berdiferensiasi ya. Jadi sesuai kebutuhan murid tersebut. Jadi biar murid tersebut itu nggak tegang dan belajarnya menarik lah ya Pak Lukman ya. Betul Pak. Oke, luar biasa Pak Lukman. Kemudian dalam materi itu Pak Lukman ya, tentang cerita fantasi ya. Pak Lukman itu yang Pak Lukman harapkan atau tujuan dari pembelajaran Pak Lukman itu apa sih untuk murid itu? Untuk tujuan pembelajaran besok ya, saya itu tujuannya murid itu bisa menceritakan kembali cerita fantasi yang mereka dapatkan, baik itu dari mereka mendapatkannya dari membaca ataupun mereka menonton film yang saya sediakan. Berarti si murid itu nantinya setelah proses pembelajaran berlangsung itu dia bisa menceritakan kembali. Ada yang menceritakan dari dia video ya, dari nonton video atau dari bacaan. Luar biasa, bagus. Kemudian Pak Lukman, kira-kira menurut Pak Lukman ya, ada nggak sih materi yang bisa dikatakan murid itu masih sulit gitu Pak Lukman? Ya, kalau untuk materi sebenarnya semuanya hampir sama, bisa dipahami oleh murid ya. Tapi di setiap materi itu terkadang murid belum terlalu tertarik dalam hal arti ini kegiatan membacanya gitu. Kadang saya sendiri cukup kesulitan bagaimana cara memupuk minat anak untuk membaca. Iya. Literasinya kurang ya. Iya. Terkait besok juga Pak Lukman, apakah Pak Lukman punya strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan Pak Lukman gunakan terkait dengan pembelajaran atau materi cerita fantasi tadi? Coba bisa nggak Pak Lukman ceritakan bagaimana yang mau besok itu
bagaimana besok itu dilaksanakan. Baik, untuk pembelajaran besok ya, di awal mungkin saya akan bertanya kepada anak, karena kendalanya di awal itu terkait literasi. Saya akan mewadahi anak-anak yang memang kurang suka dalam hal literasi itu. Makanya saya persiapkan beberapa video untuk yang anak yang kurang suka terhadap literasi ini. Nanti akan saya tayangkan untuk anak yang kurang suka membaca. Jadi semua anak saya wadahi. Mau dia suka membaca, saya siapkan medianya, saya siapkan bacaannya. Nah, untuk anak yang kurang suka membaca, saya sediakan videonya. Yang penting semua anak itu mendapatkan materi cerita fantasi sesuai kebutuhan dan keinginannya. Luar biasa, mantap. Berarti si murid itu ketika dia yang senang baca disediakan, disediakan untuk membacanya. Dia yang nggak senang baca ada video untuk menonton. Iya, menarik sekali Pak Lukman. Jadi nggak sabar buat besoknya. Oke, tadi saya mendengar menurut Pak Lukman itu agak kesulitan dengan murid-murid yang kurang literasi. Dia nggak senang baca gitu Pak Lukman ya. Menurut Pak Lukman atau usaha dari Pak Lukman apa sih bantuan ya untuk murid yang kurang tersebut? Adakah upaya Pak Lukman itu membantu untuk murid tersebut yang kurang minat literasi atau membaca sehingga dia ini nanti bisa senang? Kira-kira bantuan apa yang bisa Pak Lukman berikan kepada murid tersebut? Memang untuk kegiatan literasi ini ya cukup sulit untuk kita tingkatkan. Yang sudah saya alami pun beberapa anak udah beberapa dikasih materi terkait literasi tapi masih tetap saja ya. Untuk yang saya berikan kepada anak yang kurang suka literasi, biasanya saya menerapkan permainan. Dalam permainan tersebut saya sisipkan ada kegiatan literasi. Anak tidak menyadari kalau dalam permainan itu ada literasinya. Yang pasti kan anak dapat materi literasi. Betul. Jadi itu salah satu upayanya ya untuk membantu si murid tersebut agar bisa atau sedang membaca lah. Oke, Pak Lukman, kira-kira dari persiapan Pak Lukman buat besok nih, yang tadi Pak Lukman bilang udah menyiapkan RPP, media, kira-kira masih ada nggak sih yang masih kurang? Yang masih kurang yang saya rasa ya terkait kondisi anaknya besok. Gitu. Kita kan belum tahu kondisi anak seperti apa di besok. Kadangkala apa yang sudah kita persiapkan, kadangkalanya itu tidak sesuai. Gitu. Jadi kita harus menyiapkan beberapa rencana apa yang nanti akan terjadi. Itu mungkin untuk persiapan. Berarti persiapan itu ya besok lah ya. Dari segi si murid-murid tersebutnya. Bukan dari segi persiapan seperti RPP atau media yang lainnya. Kalau itu udah standby lah ya. Itu udah siap. Ya, sip. Oke. Gini Pak Lukman, dalam hal supervisi akademik ini, kira-kira Pak Lukman itu apa ya, kalau kita sebagai seorang pendidik pasti ada kekurangan kan buat diri kita. Kayak nggak, ibarat sebuah pepatah, tidak ada gading yang tak retak seperti itu. Jadi kalau kita, menurut Pak Lukman ya, adakah kekurangan dari Pak Lukman sebagai seorang pendidik? Kira-kira kekurangan itu dari pengembangan apa sih Pak Lukman? Bisa Pak Lukman ceritakan? Kalau untuk kekurangan ya yang saya rasakan, saya itu kurang terlalu cepat dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang konstruktif. Itu yang saya rasakan. Jadi ketika ada permasalahan, saya tidak bisa cepat langsung mengambil keputusan apa yang harus saya lakukan. Itu mungkin yang kurang. Berarti kurang cepat dalam mengambil keputusan. Oke. Kalau boleh saya tahu nih Pak Lukman, dari hal kekurangan tersebut, apa yang Pak Lukman tadi seperti kurang cepat dalam mengambil keputusan, tentunya Pak Lukman mempunyai strategi nih. Menurut Pak Lukman, strategi apa sih dalam upaya menutupi kekurangan tersebut atau bahkan ingin memperbaiki kekurangan tersebut? Silakan Pak Lukman.
biasanya saya untuk menutupi kekurangan saya atau melengkapi kekurangan saya biasanya itu belajar dari pengalaman. Terus juga saya biasanya bertanya kepada yang lebih tahu terkait kekurangan saya ini harus bagaimana sih untuk antisipasinya supaya kekurangan ini tidak lebih besar berdampaknya gitu, sebisa mungkin diminimalisir gitu kekurangannya, karena kekurangan itu kan tentunya tidak baik juga kalau kita biarkan. Itu sih Pak. Dari hal tersebut yang tadi sudah Pak Lukman jelaskan atau kita bicarakan, kembali lagi ke persiapan besok. Menurut Pak Lukman, butuh nggak sih bantuan dari misalkan rekan sejawat atau siapalah yang untuk memperlancar kegiatan besok Pak Lukman? Tentunya untuk bantuan butuh aja ya Pak. Untuk pembelajaran kita itu supaya lancar dalam besok. Karena besok saya akan melibatkan guru untuk mempersiapkan media-media yang sudah saya siapkan. Nah, untuk media-media itu kan tentunya tidak bisa saya siapkan sendiri gitu. Betul. Saya butuh teman, butuh rekan untuk mempersiapkan itu juga supaya pembelajarannya lancar. Untuk proses penyiapan media-medianya Pak Lukman ya, biar lancar, butuh bantuan dari teman sejawat lah. Oke, terima kasih Pak Lukman. Kegiatan bincang-bincang ini atau ini dikatakan sebagai pra-observasi. Kita akan bertemu besok dalam acara observasinya. Nah, nanti setelah observasi juga kita ngobrol-ngobrol seperti ini lagi. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi kaitannya dengan apa sih yang udah terlaksana dalam kegiatan observasi, kemudian apa sih yang belum terlaksana dalam kegiatan observasi, kemudian yang belum terlaksana kira-kira bagaimana tindak lanjut ke depannya. Seperti itu besok kita ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih Pak Lukman. Sama-sama Pak. Oke, demikian kegiatan pra-observasi ini kami lakukan. Saya, Pak Hari Awlawi, calon guru penggerak dari Angkatan 6 kelas 18 Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Lukman. Kita tadi sudah selesai pelaksanaan observasi Pak Lukman ya. Apa yang sudah kita obrolkan kemarin, bahwa saya sebelumnya ada pra-observasi, kemudian saya mengobservasi Pak Lukman, kemudian setelah itu kita ngobrol lagi nih, dinamakan pasca observasi. Alhamdulillah tadi saya sudah mengobservasi Pak Lukman dari awal sampai akhir. Terus Pak Lukman, menurut Pak Lukman, kira-kira tujuan ngobrol kita ini apa nih? Baik, terima kasih ya tadi. Tujuan untuk kita hari ini kan untuk merefleksi hasil observasi kita yang sudah dilaksanakan. Dari observasi itu menjelaskan yang sudah dilaksanakan dan sampai dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan, diferensiasi yang sudah saya laksanakan itu pada prosesnya. Pembelajaran tidak disamaratakan, yang itu dikasih apa yang sebenarnya mereka lakukan. Karena yang kemarin itu dilaksanakan itu dari medianya, ada pembelajaran anak, ada yang kasih video, ada yang kasih bacaan. Terus ketika observasi dilaksanakan, ketika pembelajarannya tentunya saya menyadari ada yang kurang dari sayanya gitu. Ketika ada anak yang ngobrol, tentunya di dalam kelas pasti ada aja ya ngobrol untuk pembelajaran. Kadang saya itu bisa mengambil keputusan tindakan apa yang harus saya lakukan terhadap anak. Saya tidak mengganggu pembelajaran anak-anak yang lainnya. Terus untuk budaya-budaya positifnya dari beberapa yang sudah saya katakan, beberapa juga yang masih dilanggar. Itu salah satu
Misalnya itu tidak boleh ngobrol ketika pembelajaran berlangsung. Itu mungkin yang akan kita obrolkan pada hari ini. Tepat sekali Pak Lukman. Tadi juga saya sesuai ya dengan apa yang saya amati, apa yang saya observasi di kelas, bahwa ada yang murid yang lagi ngobrol, yang sedang ngobrol, kemudian ada murid yang ada sedikit-sedikit bercanda seperti itu ya. Nah, ya persis dengan apa yang sudah saya amati waktu tadi observasi. Kemudian menurut Pak Lukman, apakah dari tujuan yang sudah Pak Lukman bicarakan saat praobservasi, itu kan ada tujuan-tujuan tuh Pak Lukman, apakah sudah tercapai atau belum? Untuk secara keseluruhan sebenarnya tercapai, tapi mungkin ada beberapa unit yang perlu disebutkan ya. Karena ketika pembelajarannya tidak fokus, dan lain sebagainya, mungkin itu aja yang kurang tercapainya di situ. Jadi untuk tujuan secara keseluruhan sih tercapai dari pelajarannya. Iya Pak Lukman. Tadi ada beberapa yang masih belum tercapai karena si murid itu sedikit bercanda gitu ya. Kemudian Pak Lukman untuk ke depannya itu mengatasi murid-murid yang sering bercanda seperti itu seperti apa sih? Nah, itu dia Pak yang jadi permasalahan saya sebenarnya. Kadang saya itu ketika mendapatkan kelas yang ada murid ketika pembelajaran berlangsung itu bercanda. Sudah saya pernah terapkan dengan permainan ya baru itu. Saya rasa mungkin murid bosan. Saya terapkan dengan permainan, dengan ice breaking. Selanjutnya Pak Lukman, ada ini yang saya mau tanyakan juga ke Pak Lukman ya. Untuk ya kita tahulah yang namanya murid-murid menjelang dewasa seperti itu, anak-anak SMP memang sedang-sedangnya ya nakalan, ngobrol seperti itu. Ya ada kalanya mereka juga bercanda ketika kita mengajar. Dari apa yang sudah Pak Lukman tadi paparkan, sudah diberikan ice breaking, kemudian lagi diberikan permainan. Ada nggak sih yang perubahan ya Pak Lukman? Perubahannya seperti itu. Jadi yang tadinya dia sering ngobrol, bercanda, ketika diberikan ice breaking atau permainan, ada perubahan nggak? Kalau untuk perubahan banyak pasti ada. Hanya saja mungkin dari perubahan itu tidak stabil. Perubahannya hanya saat permainan itu dilaksanakan saja, ketika permainan itu sudah selesai, mungkin anak yang biasanya ngobrol ya ngobrol lagi, yang bercanda lagi. Baik Pak Lukman, luar biasa. Tadi saya ketika mengobservasi Pak Lukman, menurut Pak Lukman ada nggak sih hal-hal yang dari apa yang Pak Lukman sudah agendakan gitu ya, ada nggak yang terlewat? Untuk yang terlewat ketika observasi di hari sebenarnya ada Pak. Ada Kak? Itu saya tidak memberikan refleksi setelah pembelajaran. Iya, tepat sekali. Saya mencatat itu Pak Lukman. Iya. Ini kan sudah dilakukan ya sebelumnya. Ketika sudah pelaksanaan saya lupa refleksi tidak saya berikan. Mungkin karena waktu atau makanan dari saya. Iya. Tepat sekali Pak Lukman. Saya juga mencatat seperti itu. Ini di dalam catatan saya itu Pak Lukman itu tidak memberikan refleksi, padahal sudah ada rencana seperti itu ya. Iya. Kira-kira depannya Pak Lukman apa ada yang mau diperbaiki atau bagaimana? Tentunya untuk depannya ya setelah melaksanakan diskusi ini kita beberapa yang dilakukan juga terutama dalam pembelajaran pembelajaran berbagai diferensiasi ini tidak hanya saya terapkan di materi yang sudah diterapkan pas pelaksanaan observasi. Saya berharapnya juga berdiferensiasi ini saya terapkan juga di materi karena berdiferensiasi ini
membuat anak tidak bosan ketika belajar di kelas. Betul. Jadi apa yang anak inginkan saya berikan. Menurut Bapak tadi dalam proses pembelajaran tadi sudah berdiferensiasi? Sudah saya laksanakan. Berdiferensiasi yang seperti apa Pak? Yang ketika pelaksanaan observasi itu saya berdiferensiasi prosesnya. Bedakan ketika anak yang butuhnya, anak yang sukanya media pembelajarannya video, saya kasih videonya. Anak yang suka membaca, saya kasih bacaan. Jadi ketika pembelajaran berlangsung sesuai kalau dengan catatan saya bahwa Pak Lukman itu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu diferensi proses. Nanti mungkin bisa dikembangkan ke diferensiasi produk gitu, Pak Lukman ya. Kemudian untuk pengembangan dirinya, kesadaran diri tadi Pak Lukman seperti apa kesadaran diri dari si murid itu? Kesadaran diri yang saya rasakan ketika pembelajaran berlangsung, ketika ada murid yang bercanda, yang saya katakan kan, saya tidak bisa langsung merespon. Harus seperti apa saya untuk anak murid itu gitu, supaya ketika pembelajaran dia benar-benar fokus terhadap pembelajarannya. Mungkin ada masukan dari Bapak Adi juga kiranya untuk pembelajaran ke depannya, supaya ketika ada anak murid yang seperti itu saya bisa langsung responnya dengan cepat. Sebenarnya apa ya Pak Lukman? Menurut Pak Lukman sendiri yang tadi sudah Pak Lukman ceritakan itu sebenarnya sudah bagus. Jadi dengan memberikan pembelajaran yang permainan, kemudian lagi dengan menonton video gitu, itu udah bagus Pak Lukman. Ada lagi yang saya mau tanyakan ya Pak Lukman, dalam hal kegiatan tadi observasi, kira-kira dalam diri Pak Lukman sendiri pengembangan apa sih yang Pak Lukman rasakan sudah bagus, atau pengembangan diri pada diri Pak Lukman apa sih yang masih harus dikembangkan lagi? Yang saya rasakan ya untuk pengembangan diri yang sudah saya laksanakan ketika kelas itu saya memberikan apa yang murid inginkan. Tentunya itu tidak keluar dari materi apa yang akan saya bahas di kelas. Itu mungkin tidak banyak yang bisa dilakukannya, tapi saya terus belajar, terus mencoba bagaimana saya memberikan apa yang sekiranya murid inginkan, terus juga tidak mengesampingkan materi yang akan saya berikan juga ke anak murid. Adapun tadi kekurangan Pak Lukman yang harus dikembangkan ke depannya lagi, pengambilan keputusan ya. Baik Pak Lukman, setelah ini Pak Lukman ya, rencana tindak lanjut Pak Lukman itu sebagai bentuk aktivitas pengembangan dari Pak Lukman, kira-kira mau apa Pak Lukman? Rencana saya itu akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini tidak hanya pada materi yang sekarang Pak. Saya akan melanjutkannya ke materi-materi selanjutnya. Kemudian dengan Pak Lukman melanjutkan ke materi-materi yang berbeda yang selanjutnya dengan metode pembelajaran tadi berdiferensiasi gitu. Itu tujuan yang hendak Pak Lukman capai itu apa sih? Untuk tujuannya yang saya sudah rasakan ketika melakukan observasi kita, ternyata pembelajaran diferensiasi ini sangat membantu terhadap muridnya gitu. Jadi murid itu tidak bosan ketika di kelas. Jadi ada penurunan anak dan murid yang bercanda di kelas, murid yang sudah fokus di kelas, karena saya mengelompokkan murid itu jadi sesuai keinginannya, seperti yang sudah kita laksanakan kemarin ketika observasi. Jadi ada murid yang senangnya nonton video, saya kasih videonya. Ada murid yang senang membaca cerita, saya kasih cerita. Itu mungkin. Berarti tujuan yang hendak dicapainya murid itu tidak bosan gitu ya. Kemudian murid tidak bercanda lagi. Ada lagi nggak Pak? Mungkin untuk pembelajaran diferensiasinya, saya juga ingin diferensiasi produk juga. Produk. Tujuan untuk yang ingin dicapai gitu.
kalau dari ukuran tujuan yang tadi Pak Lukman sudah katakan, seperti murid tidak bosan, kemudian murid tidak bercanda lagi, kemudian bisa menerapkan diferensiasi ke berbagai materi. Kira-kira menurut Pak Lukman ukuran keberhasilan itu kayak gimana sih? Ukuran keberhasilannya kita bisa lihat itu murid berhasil atau tidak itu dari apa? Untuk yang saya kira ya keberhasilan dari yang bisa dilihat pembelajaran diferensiasi itu di akhirnya murid itu paham. Iya. Murid itu paham apa yang sudah kita berikan, tetapi ketika di prosesnya kita memberikan teknik-teknik yang berbeda terhadap murid itu. Tapi ketika ditanya di akhirnya, di kesimpulannya murid itu sama menyimpulkan materi yang sudah diberikan. Ya. Berarti ukuran keberhasilan tadi di akhirnya itu murid paham dan sama gitu ya, walaupun prosesnya berbeda. Ya, jadi dia ada yang nonton video, ada yang membaca, tapi ketika hasil sama. Luar biasa. Menurut Pak Lukman, kira-kira kalau hal seperti itu tuh ada nggak sih yang mendukung atau orang-orang yang harus mendukung? Saya rasa harus ada ya Pak, karena tentunya ketika pembelajaran kita tidak bisa sendiri. Saya juga perlu bantuan-bantuan dari orang lain, seperti misalnya dari guru-guru senior yang sudah pengalamannya lebih jauh dari saya banyak bertanya ketika pembelajaran di kelas seperti apa, ketika ada tindak-tindak di kelas seperti apa. Terus kemudian juga dari yang sudah berpengalaman misalkan seperti Pak Pari, kita banyak diskusi dari rekan sejawat. Boleh Pak, nanti kita banyak diskusi Pak ya. Ya, luar biasa Pak Lukman. Insya Allah saya siap membantu untuk proses untuk menunjang dari pengembangan diri Pak Lukman tersebut. Untuk Pak Lukman, untuk ke aktivitas pengembangan yang tadi itu butuh waktu berapa lama sih? Untuk perkiraan saya ya kurang lebih 1 minggu Pak. Mulai dari kapan Pak Lukman? Ya perkiraan mulai dari minggu depan. Oke. Bagus Pak Lukman. Jadi sudah ada rencana dari Pak Lukman itu rencana minggu depan akan melakukan pengembangan dari yang tadi masih kurang gitu Pak Lukman ya. Pak Lukman, kira-kira apa sih yang bisa disimpulkan dari obrolan kita kali ini? Untuk yang saya dapatkan dari obrolan ini, ketika kita melaksanakan pembelajaran, ada hal-hal ternyata yang harus kita siapkan untuk supaya pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Tentunya ketika kita sudah mempersiapkannya pun terkadang ada beberapa kendala, apalagi kita tidak mempersiapkannya di awal. Jadi ketika pembelajaran kita juga harus paham karakter siswanya yang diinginkan oleh murid. Murid kan tidak semuanya sama, kita harus mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan muridnya. Seperti yang kita laksanakan, muridnya ternyata senangnya dia menonton video. Kita tidak bisa memaksakan yang menonton video ini harus membaca. Yang terpenting dari materi yang akan kita sampaikan, kita sudah memberikan lewat videonya itu. Jadi murid yang membaca, murid yang menonton, jadi murid mendapatkan materi semuanya. Baik Pak Lukman, luar biasa. Terima kasih Pak Lukman sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol, berbincang-bincang pasca observasi Pak Lukman ya. Mudah-mudahan nanti adapun kekurangan bisa kita tingkatkan lagi untuk pengembangan diri kita. Baik Pak Lukman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.